Nabi maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan para malaikat. Tidak ada dari bangsa manusia yang maksum kecuali derajat Nabi. Mereka adalah maksum, tidak berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa. Dijaga oleh Allah, maka segala yang dilakukan Nabi tidak bisa kita sifati sebagai sebuah kesalahan dan dosa. Bahkan Nabi kadang lupa, tapi ternyata lupa Nabi sengaja. Allah menjadikan Nabi lupa untuk diikuti di dalam hal tersebut. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang maksum. Sahabat tidak maksum, istri Nabi tidak maksum. Nabi adalah maksum, tidak akan melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Tidak ada kezaliman keputusan Nabi. Nabi berjalan dengan wahyu, Nabi berjalan dengan petunjuk dari Allah, Nabi berucap dengan wahyu. Kasairil malaikati. Maka ismatuhum meyakini, ini termasuk yang wajib kita yakini ada pada Nabi. Selain daripada 4 sifat tersebut, kita harus meyakini bahwasanya Nabi adalah maksumun, mereka maksum wajib. Baik, kalau orang punya pegangan ismatum, Nabi itu maksum, nggak ada kesalahan bagi Nabi, tidak ada dosa bagi Nabi, tidak ada salah bagi Nabi. Nabi berjalan dengan wahyu, berucap dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berucap kecuali wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Nggak ada yang salah. Ismatuhum maksum. Ini kan keimanan. Kalau orang membangun keimanan di sini tuh nggak akan pusing nanti tentang apa yang selama ini dihembuskan oleh musuh Allah. Musuh Allah itu menghembuskan fitnah-fitnah itu ya bagi orang yang imannya ini belum kuat ya. Apa itu Nabi istrinya banyak, katanya umatnya boleh 4 tapi dianya 11. Oh, ini tidak ngerti. Kenapa Nabi begini-begini? Wah, ini ngerti. Ini akidahnya belum baca Aqidatul Awam. Kalau baca Aqidatul Awam kan selesai. Bahwasanya Nabi itu maksum. Apa yang terjadi itu nggak ada pilihan Nabi, itu perintah dari Allah dan petunjuk dari Allah. Nabi melakukan begini begitu wahyu dari Allah. Makanya jangan kita mendebat kepada orang yang mencaci Nabi dengan apa namanya? Dengan perilaku-perilaku Nabi seperti itu. Tapi tanyakan, kamu kenal Nabi Muhammad atau tidak, gitu saja. Kalau tidak kenal ya wajar tidak kenal. Saya kenalmu sejauh mana? Kau anggap apa Nabi Muhammad? Coba, kalau tanya kepada ahli iman kan gampang. Nabi Muhammad itu apa sih? Utusan Allah. Utusan Allah. Kamu paham enggak sifat-sifat utusan Allah? Ya paham. Apa? Jujur, benar, menyampaikan. Baik. Kalau begitu Nabi kan nggak pernah berbohong. Berarti apa yang dilakukan Nabi dari Allah? Iya enggak? Iya. Terus apa yang dilakukan Nabi bagaimana? Ya pasti petunjuk dari Allah. Selesai. Tapi permasalahannya adalah mereka tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi. Tidak mempercayai Al-Quran sebagai Al-Quran. Makanya sangat buang-buang waktu kalau kita mendiskusikan tentang poin-poin yang ada di dalam Al-Quran dan poin-poin yang dilakukan Nabi kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang tidak beriman kepada Nabi. Tidak percaya kepada Al-Quran kok jangan bahas tentang permasalahannya. Tanyakan to the point, kamu percaya kepada Al-Quran atau tidak? Kan ada orang kritiki Al-Quran. Kadang dia terjebak dalam debat dan diskusi. Kita mendebatkan tentang masalah ta'adud, poligami, tentang hak waris, tentang hak talak, kenapa ini. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, lidzakari mithlul hadzil unthayain. Wah, protes.
Lo tanyakan dulu, jangan mendebat. Kalau masalah hikmahnya akan diberikan kepada ahli iman. Misalnya hikmah waris itu begini, itu bagi orang yang beriman biar mantap hatinya. Tapi kepada orang di luar Islam yang nggak percaya pada Al-Quran percuma. Tanyakan dulu kenapa tidak percaya pada Al-Quran. Bukan wahyu dari Allah. Bagaimana kamu bisa membuktikan? Mau orang-orang bulagha aja, orang pakar bahasa saja kagum dengan Al-Quran. My friend, the Quran is officially stupid book. And I am here to challenge any Muslim to prove me wrong. Look as an example at this stupid verse. Let the people of the gospel judge by that which Allah has revealed therein. Okay, hold on. How the Muslims, they say to us that your Bible is corrupt, and yet your silly God saying that the Christian, you Christian, judge by the gospel. If they don't have the true gospel, this is 600 years after Jesus. Yet here's a stupid book saying, asking the Christian to judge by the gospel. How we can judge by the gospel unless we have a gospel? And by the way, the Quran in many verses confirming the gospel, saying clearly that we confirm what they have in their hands, what they possess, not what was with them, as some translations they say to you. And you know, if you read, you will see that this is the most stupid thing. I mean, look, here he is talking about something, and suddenly he jumped to Sulaiman and start talking about magic. Okay, what this have to do with the verse before it? Nothing. Right now, we are going to talk about something that probably many Muslims are going to be shocked when we mention. The 31 different Arabic Qurans. You've heard me correctly. The 31 different Arabic Qurans, and the number is still counting. The hope, I think, Dr. J, is to find the 37, basically. Now these are current day. These are modern day Qurans. That's right. They're all in Arabic. These are not translations. We're not That's talking right. about English translations or right. Urdu translations or French. These are Arabic Qurans, all of them different. Correct. And not just a few. We're talking about tens of thousands of differences. Dan iman itu unik. Makanya na'udzubillah yang punya prasangka buruk kepada Nabi. Sampai dikisahkan ada orang hafal Quran, dia punya hafalan Quran, murtad karena punya suudzon kepada Nabi. Maka suudzon itu paling bahaya, prasangka buruk kepada Nabi gara-gara baca surat tentang Sayyidah, tentang Zaid bin Harithah dengan Zainab, Sayyidah Zainab. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidah Zainab, yang pada akhirnya Allah yang menceraikannya. Allah yang menceraikannya, kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Wah, ini tiba-tiba langsung suudzon. Kok begitu ya Nabi? Punya suudzon karena kan referensi yang dibaca salah. Dia membaca buku-buku picisan yang menggambarkan Nabi itu jatuh cinta kepada Nabi itu gandrung, Nabi-Nabi ini, sampai Nabi punya rekayasa atas nama wahyu mencerai Zaid dengan Zainab, lalu dinikahi Zainab. Nah ini kan propaganda barat yang dia baca begini percaya. Makanya hati-hati dengan referensi kafir itu. Sehingga orang tersebut karena dia hafal Quran, subhanallah, dia mulai curiga dengan Nabi. Nabi kok begitu ya Syed? Spontan dia keluar dari iman.
تسبيح للرب